Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari menghitung jarak tempuh dan waktu tempuh. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang jarak. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu jarak, mungkin kita ingat kembali terlebih dahulu rumus segitiga, jarak, kecepatan, dan waktu, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, masih ingat ya, jadi antara jarak, kecepatan, dan waktu, ini kita pisahkan dengan garis mendatar, kemudian kecepatan dan waktu dipisahkan oleh garis tegak. Untuk garis mendatar itu berarti dibagi, kemudian untuk garis tegak berarti dikalikan. Nah, apa itu jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi jarak, kita cari ini, jarak di sini berarti tinggal kecepatan dan waktu. Antara kecepatan dan waktu dipisahkan oleh garis tegak, berarti dikalikan. Jarak sama dengan kecepatan dan waktu. Insyaallah pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Nah, atau jika kita tuliskan dalam simbol, berarti S itu sama dengan V kali T. Itu untuk rumus jarak. Langsung kita ke contoh. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut. Nah, berarti yang diketahui adalah waktunya atau waktu tempuhnya adalah selama 2 jam. Berarti T sama dengan 2 jam. Kemudian dengan kecepatan 55 km per jam. Berarti V sama dengan 55 km per jam. Nah, kemudian tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah S atau jarak yang ditempuh oleh sepeda motor itu. Nah, berarti S itu sama dengan V kali T. Berarti V-nya kita masukkan 55 km per jam. Kemudian T atau waktunya adalah 2 jam. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita kalikan. 55 dikalikan dengan 2. Berarti 110 km. Nah, jadi jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah 110 km. Nah, contoh selanjutnya, Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Nah, berarti yang diketahui V-nya adalah 120 km per jam. Kemudian T-nya 15 menit. Yang ditanyakan jarak kedua pulau tersebut. Yang ditanyakan adalah S. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, tadi kan V itu 120 km per jam dan T-nya 15 menit. Karena di sini satuannya berbeda, V-nya jam, kemudian T-nya menit. Nah, maka kita ubah terlebih dahulu. T sama dengan 15 menit, kita buat menjadi jam. Nah, berarti 15 menit sama dengan berapa jam? Berarti 15 dikalikan 1 per 60. Itu sama dengan 15 kali 1. 15 dibagi 60. 15 per 60. Itu sama dengan 1 per 4. Jadi 15 menit itu sama dengan 1 per 4 jam. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumusnya. S sama dengan V kali T. V
V-nya 120 km per jam dan T-nya 1/4 jam. Berarti 120 kali 1/4 itu sama dengan 120/4. Jadi hasilnya sama dengan 30. Jadi jarak kedua pulau tersebut adalah 30 km. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang waktu tempuh. Nah, kita ingat kembali, ini adalah segitiga rumusnya. Nah, kira-kira untuk waktu tempuh. Nah, waktu tempuh atau lama perjalanan itu apa? Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, ini untuk menentukan waktu di sini. Berarti tinggal ditanyakan waktu, berarti tinggal jarak dengan kecepatan. Antara jarak dengan kecepatan dipisahkan oleh garis mendatar, berarti dibagi. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, atau simbolnya T sama dengan S/V. Langsung kita ke contoh. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Nah, berarti yang diketahui adalah V. Atau kecepatannya adalah 9 km per jam. Kemudian S atau jaraknya adalah 27 km. Nah, yang ditanyakan berapa jam waktu yang diperlukan, berarti T dalam jam. Nah, jadi T sama dengan S/V. Kita masukkan. S-nya jaraknya 27 km, V kecepatannya 9 km per jam. Jadi 27 dibagi 9 itu 3. Nah, jadi waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km adalah 3 jam. Contoh selanjutnya, Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat satu kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Nah, diketahui berarti V-nya 50 km per jam. Kemudian jaraknya 200 km. Kemudian waktu berangkatnya pukul 10.20 dan waktu istirahatnya selama 20 menit. Yang ditanyakan waktu tibanya. Nah, untuk penyelesaiannya berarti T sama dengan S/V. Berarti S-nya 200 km, kemudian V-nya 50 km per jam. Nah, jadi 200 dibagi 50 itu berarti 4. Jadi T-nya atau waktu tempuhnya adalah selama 4 jam. Nah, yang ditanyakan waktu tibanya. Waktu tiba berarti waktu berangkat ditambah istirahat ditambah waktu tempuh. Waktu berangkatnya 10.20, istirahatnya 20 menit, dan waktu tempuhnya selama 4 jam. Berarti 10.20 ditambah 20 menit ditambah dengan 4 jam. Berarti waktu tibanya adalah 14 lebih 40 menit. Jadi Pak Agung tiba di Ponorogo pukul 14 lebih 40 menit. Selanjutnya kita akan belajar tentang kejadian berpapasan. Nah, ini ada sebuah mobil berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan VA. Ada mobil lain pada saat yang sama berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan VB. Nah, seperti gambar berikut. Jadi ini mobil A dari kota A. Nah, seperti berarti ini VA. Kemudian ada mobil lain pada saat yang sama berangkat dari kota B menuju kota A. Dari kota B menuju kota
A. Berarti kecepatannya adalah VB. Nah, untuk mencari waktu bertemu itu dapat dicari dengan rumus T, atau waktunya sama dengan S adalah jaraknya dibagi kecepatan mobil A ditambah dengan kecepatan mobil B. Langsung saja kita ke contoh. Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Berangkat pada pukul 8. Pada saat yang sama, Pak Budi mengendarai mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Apabila mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, seperti ini kalau kita gambarkan. Nah, ini mobil A, itu tadi kecepatannya 40 km per jam. Dan mobil B kecepatannya 60 km per jam. Waktu berangkatnya itu sama, itu pada pukul 8. Jarak antara kota A dan kota A ke kota B, antara ke kota A ke kota B itu adalah 200 km. Pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, kita masukkan rumus yang tadi. T sama dengan S. Jaraknya berapa? 200 km. Kemudian kecepatan mobil A. Kecepatan mobil A yaitu 40 km per jam. Kecepatan mobil B 60 km per jam. Nah, apabila mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapa mereka berpapasan? Di jam 8, karena berangkatnya jam 8, ditambah dengan 2 jam. Jadi, mereka akan berpapasan pada pukul 10. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, tetap semangat untuk terus belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.